saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke. Ya, adik-adik sekalian izin saya sampaikan kita cepat saja karena akan ada kuliah farmakoterapi 3 ya. Oke, adik-adik, ini adalah kita hari ini pengantar khusus farmasi karena ada beberapa hal yang adik-adik harus tahu mengenai bahwa nanti itu akan ada kuliah IPE, di mana kuliah IPE itu adalah 3 prodi, ngaten ya adik-adik sekalian. Ada 3 prodi, di mana mata kuliah masing-masing prodi itu namanya berbeda-beda. Sehingga adik-adik itu kemungkinan akan ada absen ya, ada 2. Yang pertama adalah absen di OCW. Ya, ini sesuai dengan mata kuliah dari prodi masing-masing. Kalau di farmasi adalah mata kuliahnya adalah IPE. Sedangkan IPE itu ada kuliah dan praktikum, kurang lebih seperti itu. Jadi adik-adik benar-benar harus memperhatikan. Dan untuk terkait dengan keperluan administrasi bersama dari 3 prodi dan keperluan akreditasi prodi masing-masing, kami harus punya biasanya berkas administrasi untuk presensi adik-adik sekalian. Jadi nanti adik-adik akan dibantu banyak oleh admin dari kedokteran, namanya adalah Pak Pandit atau Pak Rizal. Yeah. Jadi nanti kemungkinan akan ada absen, ya. Akan ada absen, ya, akan ada absen terkait dengan fit lab. Nah, karena itu Mas Saik, ya, Mas Saik ada di sini atau enggak? Ada, Bu. Ya, nanti Mas Saik, nanti jangan lupa ya, kalau nanti absennya seperti apa, kurang lebih demikian. Nah, terkait dengan presensi ini, itu cukup ketat kami di kedokteran ya, di kedokteran dan di fit lab, dan karena Anda ini nanti berhubungan dengan pihak puskesmas juga. Jadi, Anda harus hadir, seperti itu. Nah, hadir, apabila Anda tidak hadir, alasan yang diterima itu ada beberapa, nanti bawa dilihat di buku juknisnya ya. Kalau tidak hadir itu harus ada surat gitu. Kalau sakit harus ada surat dokter. Terus Anda yang boleh itu Anda kalau mau menikah, ya kalau Anda menikah ya harus ada surat pernyataan bahwa memang Anda ada menikah, kurang lebih seperti itu ya. Anda yang menikah atau saudara terdekat Anda, yaitu menikah harus ada surat keterangan bahwa memang ada pernikahan. Atau kemudian kematian juga, itu juga harus ada dibuktikan. Kemudian juga ada surat tugas. Nah, apabila ada surat tugas, nanti contohnya adik-adik nanti kan ada yang harus ada yang luring, harus ada yang daring. Nah, adik-adik ini banyak yang KKN. Yang KKN ada berapa orang ini? Ada berapa orang Mas Said? Nanti tolong dikoordinasikan ya. Itu harus dapat surat dari prodi loh ya. Kalau tidak ada surat dari prodi, adik-adik dianggap tidak masuk gitu. Nah, nanti urusannya panjang dan lebar ini kalau terkait dengan fit lab. Seperti itu. Yeah. Jadi ini semua harus disampaikan sebelum adik-adik menghadiri pertemuan hari itu. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Ya, demikian ya. Paham ya adik-adik sekalian. Jadi untuk yang hari Rabu besok, jangan lupa adik-adik harus minta surat dari prodi, tolong diurus Mas Said dan teman-temannya, untuk bahwa yang KKN siapa aja, yang tidak bisa hadir luring siapa aja, dan sampai hari apa. Kurang lebih seperti itu. Dan diharapkan kuliahnya adalah harus hadir ya secara daring. Kurang lebih demikian. Ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada pertanyaan? Kalau tidak dijawab tidak, Nodek. Tidak, Bu, insya Allah. Ini adik-adik keaktifannya harus benar-benar ya. Karena adik-adik nanti ada namanya studi kasus bersama.
gitu, namanya di learning circle. Dan adik-adik harus mengungkapkan pendapat Anda tentang kompetensi masing-masing terkait dengan ilmu farmakoterapinya. Jadi benar-benar harus bisa menyampaikan pendapatnya, dan adik-adik harus aktif karena ada nilainya. Yang tahun ini mulai kami nilai kurang lebih seperti itu adik-adik. Nanti kami adik-adik harus dapat juknisnya ya, paling lambat hari ini atau besok gitu. Jadi Mas Sayik, nanti kalau di webnya FitLab belum ada atau belum di-share, nanti tolong ditanyakan ke Mas Pandit dan bilang ke saya ya. Nanti saya juga coba menanyakan, saya share juga hari ini gitu kalau bisa. Tapi usahakan lihat dia dulu dan tanya ke Mas Pandit ya, kalau demikian. Nah, adik-adik kalian, ini adalah kuliah IPE ya, adik-adik. Nah, kuliah IPE nanti akan dibagi menjadi 2 kelas, seperti itu. Kelas A dengan saya, koordinatornya secara presensi dan administrasi. Kelas B dengan Mutiara. Nah, ini saya minta yang kelas A koordinator mahasiswa ditunjuk siapa ya? Mas saya tunjuk siapa Mas saya kelas A? Belum saya tunjuk kemarin baru koordinator kelas B itu saya ya, kalau kelas A-nya belum. Ya udah tunjuk sekarang aja Mas saya. Siapa? Oke, nanti tolong ditunjuk ya Mas Aik, nanti di akhir jam 20 sudah harus ada keputusan yang ditunjuk siapa seperti itu ya. Nah, ini nanti akan tolong kami dibantu. Jadi karena ini kuliahnya adalah dari masing-masing prodi, itu akan ada yang namanya koordinator dari masing-masing prodi, koordinator kelas ini. Bidanan ada sendiri, kedokteran ada sendiri, di farmasi ada sendiri. Nah, untuk pengakuannya itu adalah beda-beda seperti itu. Saya tunjukkan seperti ini aja. Ya, ini adalah jadwal kuliah yang sudah saya share kemarin ya. Nah, contohnya nanti ada kuliah pengantar dari FitLab itu nanti yang ini hari Rabu tanggal 24 Agustus itu akan ada yang namanya dari dokter Bulan gitu, untuk kelas A, yang kelas A ini disampaikan oleh dokter Mona seperti itu. Nah, dan ada banyak topik-topik yang lain tidak kami yang memberikan, meskipun kami menyusun modul bersama seperti itu. Nah, karena kuliahnya adalah kuliah IPE, maka memang memberi mata kuliahnya adalah dari 3 prodi. Karena itu kami minta untuk adik-adik untuk screenshot atau fotokan waktu kuliah di sana seperti itu ya. Nanti dikirimkan ke koordinator kelas masing-masing, kurang lebih seperti itu. Demikian juga untuk praktikum seperti itu ya. Itu jangan lupa nanti juga setiap kegiatannya harus ada fotonya, karena itu administrasi kelengkapan prodi. Jadi kami dari dosen itu cukup klik untuk kegiatan IPE ini, karena kami harus membuat laporan gitu. Selain laporan OJW, kami harus membuat namanya laporan pertanggungjawaban kegiatan. Jadi memang cukup rumit administrasinya. Dan salah satunya adalah kalian harus tahu adik-adik kerja di sana. Karena itu koordinator kelas A untuk kuliah IPE nanti dengan siapa itu setiap kegiatannya, setiap jadwal itu harus disampaikan ke saya, kelas B dan Mutiara. Sedangkan untuk praktikumnya nanti juga demikian. Nah, praktikum untuk kelas A, praktikum kelas A itu kan ada 4 kelas ya, disampaikan ke kita. Kelas B ke Bu Vinci, kelas C ke Bu Ina, kelas D ke Bu Tiara. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Paham apa enggak ini? Dan kuliah itu segera, karena kalau tidak kami tidak bisa membuka absen berikutnya. Contohnya seperti ini adik-adik sekalian. Ya, untuk kuliah jadwal yang sudah kami bagikan, sehari itu adik-adik akan ada sekitar bisa ada 4, bisa 6 kali kuliahan, kurang lebih seperti itu. Karena memang Rabu itu kami padatkan ya, Rabu itu adalah hari IPE, dan memang panjang dan lebar. Jadi sehari itu bisa ada yang 4 kali pertemuan, ada yang 6 kali pertemuan, kurang lebih seperti itu. Nah,
Absen itu baru bisa kami buka untuk jam selanjutnya apabila koordinator masing-masing kelas itu menyampaikan bukti kehadiran adik-adik kepada koordinatornya masing-masing. Kalau tidak, kami tidak bisa membuka absen selanjutnya. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Jadi jangan sampai dioprak-oprak sehingga Anda baru mengirimkan, jangan loh ya. Nanti akhirnya akan berimbas ke selanjutnya. Dan pertemuan kuliah atau praktikum Anda akan jadinya berkurang. Itu kasihan semuanya. Ye. Jadi tolong benar-benar diperhatikan dan Mas Said nanti menunjuk temannya dan temannya benar-benar harus bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Paham ya adik-adik sekalian ya. Ini maaf kecil sekali, yang besar sudah saya kirimkan di WAG kemarin. Ya, seperti itu. Nah, yang agak berbeda tahun ini adalah waktu dulu kami itu melakukan IPE, yang namanya kuliah itu adalah kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu awal. Terus kemudian setelahnya adalah praktikum. Ya, praktikum atau kegiatan lapangan. Nah, permasalahannya ternyata teman-teman itu kurang yang namanya mengenal dari teman-teman dari kedokteran, dari kebidanan, demikian juga dari DPL-nya masing-masing. Dan karena itu memberikan masukan kepada kami untuk membuat yang namanya learning circle, yaitu adik-adik akan diberikan studi kasus saat itu juga. Dan adik-adik harus menyampaikan pendapatnya saat itu juga, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti coba ada yang kondisi saat itu juga, ada yang diberikan waktu untuk presentasi berikutnya, itu ada yang demikian. Untuk penjelasannya, lebih jelasnya setelah adik-adik membaca modul dan juknis, dan akan disampaikan oleh Dr. Bulan dan Dr. Muna pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2022 di kasus. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Jadi paham ya, ini benar-benar harus dibaca jadwalnya. Saya tidak bisa menerangkan satu-satu, silakan dibaca, kalau ada pertanyaan nanti di grup, kurang lebih seperti itu. Ye, adik-adik. Ini jangan lupa absen loh, absennya cuma sampai jam 7 ya, yang jam pertama. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi untuk yang praktikum mulai hari Rabu, yang kuliah juga mulai hari Rabu, cuman jamnya yang kuliah dari jam 7 pagi ya, 7.40 atau jam 7 pagi itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Untuk praktikum ya, untuk kuliah, adik-adik itu nanti akan mendengarkan, istilahnya mendengarkan, terus kemudian nanti akan ada tugas dari dosennya, terus nanti adik-adik juga akan ada ujian tulis di akhir ya, di akhir sesi, yaitu nanti setelah praktikumnya selesai, yaitu ujiannya adalah pada bulan Desember, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk praktikumnya ini agak perlu dijelaskan. Jadi adik-adik itu nanti akan ada yang namanya learning circle. Ya, akan ada learning circle dan studi kasus. Ini adik-adik akan diberikan kasus gitu. Sedangkan untuk project based komunitas, adik-adik harus mengidentifikasi resiko ada dari pasien. Jadi adik-adik nanti cari data subjektif dan objektifnya pasien berdasarkan form dari kedokteran, kebidanan, kurang lebih seperti itu, dan data subjektif dan objektif secara umum itu dicari, gitu ya. Kalau adik-adik waktu kuliah besok itu ada circle dan studi kasusnya sudah diberikan ya oleh DPL atau dari Dokter Bulan atau Dokter Muna, kurang lebih seperti itu. Nah, di situ adik-adik akan ada kesempatan menyampaikan secara langsung pada saat itu juga, atau diberikan waktu untuk presentasi pada hari berikutnya. Itu tergantung nanti dijelaskan pada hari Rabu. Nah, permasalahannya kalau adik-adik harus saat itu juga, maka adik-adik harus prepare. Jadi jangan sampai kejadian tahun lalu itu nggak ngerti belas gitu loh. Jadi ada yang menyampaikan ke kami nggak tahu Ibu, kami harus bagaimana. Itu tidak boleh gitu. Jadi adik-adik ini diberikan IPE semester 7 karena farmakoterapi sudah dapat.
Sedangkan anak-anak dari kedokteran, kebidanan itu masih semester 5. Memang beda ya, kalau mereka sistemnya blok. Ya, sistemnya blok, kalau kita kan per mata kuliah. Jadi kami menganggap bahwa adik-adik siap apabila farmakoterapi itu sudah mendapatkan, paling tidak farmakoterapi 1 dan 2 dan 3 sedang berjalan. Dan adik-adik harus siap, kuliah yang kemarin itu harus dibaca lagi, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi adik-adik punya waktu 2 hari untuk membaca semua pelajaran farmakoterapi dan farmakologi. Ya, karena adik-adik harus menyampaikan pendapatnya dan dinilai, itu permasalahannya. Jadi adik-adik waktu IPE besok itu membawa nama profesi, bukan membawa namanya diri sendiri loh ya. Dan untuk menyampaikan itu nggak boleh ngarang. Sumbernya nggak boleh dari web abal-abal dan nggak jelas, itu nggak boleh. Nanti sumbernya harus dari buku yang jelas gitu ya. Nah itu adik-adik nanti kita berikan tugas untuk esensi yang kedua. Nanti kalau ada lagi perlu waktu, boleh adik-adik mencari waktu kalau adik-adik nggak ada yang nggak jelas. Adik-adik kami menyiapkan untuk presensi yang kedua. Nanti kita taruh di Spada. Adik-adik paling tidak menyiapkan buku lah. Kalau udah bisa punya buku kan tenang ya. Jadi kalau dulu waktu luring terakhir itu angkatan 2016, jadi mereka menyiapkan di device-nya masing-masing. Kalau di rumah masih bisa ya pakai laptop gitu. Nah, kalau yang udah di kampus itu kadang karena ruangannya terbatas dan sebagainya dan juga di masyarakat gitu susah untuk bawa laptop kalau di rumahnya orang gitu ya. Nah, itu kadang mereka di device di handphonenya masing-masing sudah ada buku-buku dan sebagainya, itu sudah ada di sana, sudah disiapkan. Ye. Jadi adik-adik punya waktu 2 hari kurang lebih untuk menyiapkan lah. 3 hari sampai hari Rabu. Kurang lebih seperti itu nih. Jadi ini kenapa saya minta Mas saya kita harus ketemu hari ini. Dan kalau adik-adik punya masalah, tidak siap, harus menyampaikan ke kami supaya paling tidak adik-adik punya pola pikir. Jadi jangan sampai pernah kejadian tuh begini adik-adik. Jadi diberikan kasus dan mahasiswa itu ngeliatin ke saya. Karena waktu itu cuma diberikan berapa waktu gitu ya. Pada saat itu juga harus menyampaikan pendapatnya. Dia deketin saya cuma bilang sama gini, "Semuanya saya tidak tahu. Ini kasusnya harus saya apakan gitu loh." Nggak boleh ya. Ini anak-anak kita sudah melatih sebelumnya dan adik-adik harus punya pola pikir tersebut. Kalau sudah punya pola pikirnya, maka menyelesaikan kasus apapun pasti bisa. Jadi kita punya 2 hari, kalau adik-adik pengen merasa kami bantu, malam juga enggak apa-apa, kami akan bantu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kemampuannya adalah individu. Dan adik-adik juga sudah lihat toh, pada setiap kelompok memang puskesmas ada temennya. Namun, habis itu nanti dibagi lagi ya, satu puskesmas ada 3 keluarga gitu. Nah, satu keluarga adalah farmasi satu-satu. Jadi enggak bisa kita mengandalkan teman, enggak bisa. Jadi harus yang bisa terbekali adalah kemampuan diri sendiri. Karena ini IPE ini wajib gitu loh intinya. Karena akan menunjang kompetensi Anda pada saat Anda mengikuti program profesi apoteker. Terus kurang lebih demikian. Nah, untuk project based komunitas nanti ada adherence dan MMIS 8. Rasanya saya kok nggak punya waktu untuk memberikan sekarang, nanti saya berikan aja. Jadi adik-adik nanti akan ada waktu di komunitas, di project, adik-adik mengidentifikasi data subjektif, objektif, terus kemudian obat gitu ya. Ya, jadi adik-adik nanti kita masih punya waktu lah untuk project based komunitas gitu. Nanti waktu farmasi klinik mungkin kita praktikumnya kita langsung segera lakukan saja supaya kami bisa bantu adik-adik gitu. Yang kenapa saya agak buru-buru hari ini adalah adik-adik harus siap untuk learning circle dan studi kasus. Kurang lebih demikian adik-adik. Ya, itu harus kita siapkan karena kita cuma punya waktu sekitar 2 hari. Saya tidak tahu nanti dokter bulan hari Rebo itu langsung diberikan studi kasus, adik-adik harus menyampaikan hari itu juga atau diberikan waktu gitu. Saya masih belum menanyakan. Anggap saja kalau Anda adik-adik harus bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk menyampaikan pendapatnya harus ada yang namanya referensi adik-adik sekalian ya. Tidak bisa tanpa referensi itu nggak bisa. Karena itu Anda paling tidak menyiapkan yang namanya drug monografi. Kan itu ada obatnya. Adik-adik paling tidak bisalah buku yang kredibel itu adalah AHFS, Drug Information Handbook atau Lexicon itu boleh.
Terus kemudian ada BNF boleh atau referensi lain terkait. Sedangkan ISO dan MIM hanya untuk melihat komposisi ya adik-adik. Karena ISO dan MIMIS itu informasi datangnya dari pabrik obat. Jadi takutnya ada konflik of interest. Nah, untuk yang IPE gini ya harusnya dari sumber yang kredibel, yang independen gitu. Terus kemudian interaksi obat. Interaksi obat paling cepat adalah pakai web based, yaitu Medscape Drug Interaction atau buku Stokely itu boleh. Terus kemudian paling mudah adik-adik menyampaikan pendapatnya adalah pakai drug monografi, interaksi obat gitu. Nanti di sana adalah ada indikasi terutama. Indikasi yaitu indikasinya apa? Jangan ngarang gitu ya. Nanti adik-adik lihat dari kasusnya subjektif objektifnya apa, berarti indikasinya tersebut. Nanti di drug monografi ada kontraindikasi, ada dosis, ada efek samping dan sebagainya. Itu bisa nanti menyampaikan pendapat Anda berdasarkan itu. Atau Anda berbasis penyakit. Nah, kalau berbasis penyakit, Anda, karena ini yang ada sparring partnernya dari kedokteran dan kebidanan, terutama kedokteran. Jadi kedokteran itu mereka akan menyampaikan pendapatnya, guideline, itu berdasarkan pedoman yang berlaku di Indonesia. Contohnya untuk penyakit kardiovaskular, hipertensi, hiperlipid, adik-adik harus punya yang namanya PERKI. Ini harus download gitu loh. Terus kemudian endokrin, contohnya DM, itu harus punya PERKENI. Neuro, stroke, epilepsi, itu punyanya Perdosi. Jadi ini adalah ikatan dari spesialisasi bidang kedokteran masing-masing dalam membuat pedoman. Jadi itu istilahnya adalah agreement lah untuk terapi yang berlaku di Indonesia seperti itu. Dan kita harus tahu. Nah, nanti kalau ada referensi penunjang seperti yang namanya Dipiro dan sebagainya, itu hanyalah penunjang. Adik-adik utamanya ini. Kenapa? Supaya adik-adik mempunyai bahasa yang sama dengan dokter dan kebidanan dan perawat. Kurang lebih seperti itu. Untuk rematik artritis gout itu ya pakai IRA. Untuk OGIN, contohnya DM dan kehamilan. Silakan baca di pedomannya POGI. Pediatri, contohnya TB anak, itu pedomannya IDAI. Nah, nanti untuk tugas, ya, nanti Bu Tiara ini kita buka sampai absen yang kedua, hari ini sampai malam gitu ya Bu Tiara? Ya, yang untuk yang OCW, ya. Untuk yang OCW kita buka, nggak usah sampai ini sampai malam, nanti tugasnya adik-adik mau sampai besok juga enggak, absennya hari ini gitu ya. Adik-adik mencari referensi aja, adik-adik nanti mengirimkan buku di Spada gitu, atau linknya juga tidak apa-apa. Maksud kami adalah apabila adik-adik sudah mempunyai buku paling tidak di device-nya, maka adik-adik insya Allah akan siap gitu mengikuti untuk IPE pada hari Rabu. Kurang lebih demikian. Seperti itu adik-adik sekalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi absen kedua akan kita buka ya di sini, tapi kita tutup malam lah, sampai malam gitu ya Bu Tiara, sampai penghujung hari inilah. Buka aja enggak apa-apa. Nah, untuk yang kedua, nanti adik-adik harus ada buktinya adalah adik-adik menyiapkan yang pertama adalah drug monografi, yang kedua adalah interaksi obat, linknya aja boleh, bukunya boleh. Terus kemudian untuk yang terapi berbasis penyakit, pilih salah satu penyakit ini aja. Paling tidak adik-adik sudah berusaha, kami sudah senang. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman waktu hari H harus siap semua karena kita tidak tahu penyakitnya apa. Untuk yang depresi, untuk neuropsikiatri, bukunya apa ya Bu Tiara? Nanti disampaikan aja ya Bu Tiara, biasanya apa? Baik. Ya, nanti kita kasih lewat grup aja. Seperti itu adik-adik, paham ya? Jadi kita harus bergerak cepat karena harus menyiapkan adik-adik gitu. Seperti itu ya adik-adik. Dan jangan lupa itu harus menghargai pendapat orang lain karena IPE. Nah ini kita pertemuan kedua ini sedikit sebenarnya kita punya waktu sekitar 4 menit ya. Boleh, mau hari apa boleh. Untuk pertemuan dua ini nanti adik-adik akan ada absen lagi yang akan kami buka. Itu metode penyelesaian kasus. Tadi yang pertama ya, adik-adik harus mengidentifikasi data subjektifnya apa gitu. Kita siapkan untuk learning circle ya. Learning circle itu adalah data subjektif sudah ada dari studi kasus yang diberikan. Terus kemudian kalau objektif juga demikian sudah ada.
Namun waktu adik-adik proyek lapangan ya adik-adik harus nyari sendiri. Kurang lebih demikian adik-adik. Dan untuk IPE ini, karena tidak semua kelompok ada pembimbing dari farmasi, itu akan berintegrasi dengan kuliah praktikum farmasi klinik gitu. Untuk praktikum farmasi klinik, insya Allah kami akan menggunakan kasus yang adik-adik dapat waktu di IPE. Jadi kalau ada kesulitan, kami akan bantu. Kebetulan pengampunya saya dan Bu Tiara. Ya, itu nanti disiapkan saja dan kami akan bantu sehingga laporan adik-adik adalah baik. Demikian adik-adik. Terus kemudian untuk assessment adik-adik ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa assessment intinya adalah nanti kurang lebih ditanya, assessment farmasi apa gitu. Kalau farmasi adalah terkait dengan pengobatan ya adik-adik dan farmakoterapi. Kalau dokter itu adalah memang kita basicnya tulis studi kasusnya adalah sama. Tapi dokter itu melihatnya adalah perkembangan dari penyakit. Jadi prognosis atau perkembangan penyakit gimana? Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti endpoint-nya adalah pasien ini sembuh atau tidak sembuh gitu ya. Nah, kalau farmasi sudut pandangnya adalah obat. Jadi jangan keluar dari obat. Jadi kita lihat data subjektif dan objektif. Terus kemudian pasien diberikan terapi ya, terapi baik terapi farmakologi ataupun non farmakologi. Dari terapi itu memberikan perbaikan atau tidak gitu. Terapi efektif atau tidak gitu. Yeah. Jadi meskipun nanti indikatornya tetap efektif apabila apa? Apabila ada perbaikan klinis, pasiennya sembuh dan sebagainya. Ya, meskipun parameternya adalah sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Adik-adik obat, jangan keluar dari itu, jangan nabrak diagnosis penyakit, nanti menimbulkan keributan gitu, jangan ya gitu. Jadi adik-adik adalah asesmennya adalah asesmen farmasi adalah terkait dengan obat, jangan keluar dari itu pokoknya. Kalau IPE, supaya tidak menimbulkan keributan dan supaya perdamaian tetap terjaga. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Yeah. Terus kemudian, tadi adik-adik kalau terkait dengan pertimbangan obat kan sudah tahu. Untuk pertimbangan penyakit, ini adik-adik harus baca ini. Jadi kuliah farmakoterapinya dibuka semua. Nanti kalau ada yang tidak jelas, kami akan mengulangi boleh. Yang nggak jelas di mana, tolong disampaikan. Nanti kami akan bantu. Lah kalau terkait dengan terapi terkait penyakit, adik-adik bisa melihat apakah pasiennya tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, dan waspada efek samping obat. Oke, nah, tepat pasien itu apa gitu ya? Tepat pasien. Nah, terus kemudian kita lihat apa namanya? Adakah penyakit penyerta enggak gitu? Yang lain enggak? Terus ada kondisi khusus tidak? Terus ada alergi tidak, dan ada riwayat yang lain tidak gitu. Nah, ini akan menentukan apakah kalau di buku kita lihat kontraindikasi gitu ya. Kita bicaranya kontraindikasi. Nah, pasiennya hamil, terus kemudian diberikan obat apa gitu ya. Obat kaptopril gitu. Tidak boleh gitu, karena obat tersebut tidak boleh untuk kondisi hamil dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu lihatnya. Jadi adik-adik lihat di data subjektif dan objektif, ada nggak kondisi yang membatasi seperti ini gitu. Kalau ada yang membatasi, nanti dilihat di obatnya. Obatnya ada nggak kurang lebih. Ya, seperti itu adik-adik. Ini untuk cepet-cepetan ya. Nanti Bu Tiara boleh menambahkan ya Bu Tiara, tolong ditambahkan gitu. Di chat boleh Bu Tiara. Bu Tiara ada keperluan soalnya. Terus kemudian tepat indikasi gitu ya. Nah, ini pasiennya benar-benar perlu obat tidak gitu. Nah, sebenarnya adik-adik nanti bagus waktu belajar ini hiperlipid gitu. Hiperlipid di NCEP 3 nanti benar-benar adik baca tidak semua pasien memerlukan obat berdasarkan indikator LDL terus faktor risiko seperti itu. Kalau adik-adik buka kembali kuliah hiperlipidnya saya pasti jelas gitu. Yang dimaksud dengan tepat indikasi bahwa intinya tidak semua pasien memerlukan intervensi obat. Apabila dia memerlukan intervensi obat, maka kita harus tahu bahwa obat yang diberikan itu benar untuk indikasi pasien tersebut. Indikasinya apa? Berdasarkan diagnosis dokter. Gitu ya. Jadi nanti adik-adik tanya, ini obatnya apa? Ini diagnosisnya apa? Gitu. Nanti boleh bertanya gitu kepada dokter. Nah, untuk tepat obat gitu. Efek klinik apa sih yang diharapkan gitu? Nah, adik-adik kan sudah belajar farmakoterapi, obat hipertensi banyak gitu.
Ya, tapi apa sih yang paling tepat untuk kondisi pasien? Lah, itu nanti dibaca lagi. Terus kemudian untuk tepat obat itu juga termasuk analisa interaksi obat di dalamnya ya. Nah, interaksi obatnya itu gimana gitu. Apakah benar-benar kita boleh berikan bersamaan atau tidak? Terus kemudian dosisnya gimana gitu ya. Dosis itu termasuk apa? Termasuk dengan besaran dosis. Terus kemudian cara pemberian, frekuensi, dan lama pemberian. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah efek samping obat. Jadi kalau ditanya tentang analisa terhadap basicnya adalah terkait dengan penyakit, adik-adik sudut pandangnya adalah 4T1W ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh, ini saya bagikan saja nanti. Ya. Oke, tinggal berapa menit? Tinggal 2 menit ya. Nah, untuk plannya gimana? Adik-adik berdasarkan assessment tadi, adik-adik akan memberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa? Rekomendasi terapi yang diberikan. Untuk mencapai apa gitu? Untuk mencapai yang namanya efek terapeutik yang diinginkan dan meminimalkan toksisitas, kurang lebih seperti itu. Gampangannya adalah pasien jadi mengalami interaksi obat gitu. Terus interaksi obat itu menimbulkan toksisitas. Maka obat itu harus apa? Bisa kita selingi, bisa dikasih jeda, bisa diganti atau apa, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk efikasi ya parameter efektivitasnya apa? Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Ya, itu saja dari kami kuliah 1 dan 2. Nanti habis ini kita buka absennya dan kita berikan link untuk sepadanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Mas Said, untuk muat temannya gimana? Yang ini nanti tolong diberikan di grup aja ya Mas Said ya. Iya Bu, nanti saya masukin ke grup. Ya, oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau masih kaget? Hari pertama langsung dapat luar biasa gitu ya. Oke, ya ini gunanya adalah kami karena adik-adik harus ada mulai hari Rabu ada studi kasus adik-adik sekalian, jadi tidak sekedar kuliah. Jadi kalau besok hari Rabu diberikan kasus dan diberikan waktu untuk mengerjakan minggu depan gitu, kita presentasi itu alhamdulillah. Tapi kalau adik-adik hari itu juga diberikan kasus dan harus memberikan pendapat, adik-adik juga harus siap. Ya, gitu. Oke. Ya, bentar, ini kan. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ya, saya screenshot sebentar. Oke, jika tidak ada pertanyaan, apakah boleh kita akhiri? Boleh ya?
Ya, oke, terima kasih. Bu Tiara ada tambahan? Dari saya sekarang belum ada. Oh iya, iya. Terima kasih Bu Tiara. Iya. Oke, terima kasih Bu Tiara dan terima kasih adik-adik sekalian. Semoga kuliah IPE ini memberikan kemanfaatan bagi adik-adik sekalian. Kalau ada kesulitan jangan lupa bertanya ke kami, jangan sukar bertanya kepada kami. Insya Allah akan kami bantu. Kalau namanya siang sibuk, malam boleh kita melakukan diskusi bersama. Hari ini jangan lupa adik-adik absen. Terus kemudian ada cari literatur untuk upload tadi di Sepada maksimal adalah besok malam, kurang lebih seperti itu. Untuk absen kami buka hari ini. Yeah.